Kita sudah sampai Miriapoda belum? Kemarin? Belum. Aduh, baru mulai udah begini ya. Ya, Fatan tolong dijadiin host lagi, Fatan. Kita sudah sampai Miriapoda belum? Belum, Ibu. Belum, berarti baru krustase sama arachnid ya? Oke, ya. Kita terusin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu lanjutkan di Miriapoda dan insekta ini, Ibu mau tanya dulu untuk yang kemarin. Kalau kaki renang pada udang namanya apa ya? Kaki renang, istilah kaki renang pada udang namanya apa ya? Cek. Kaki renang, ada yang ingat? Nggak ada yang ingat. Biopod. Ibu bingung nih, ke sini udah ganti ini down juga, ke situ down juga. Aduh. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya. Ibu sekarang gini. Kalau Ibu matikan kamera Ibu, kalian dengerin apa enggak? Dengerin, Bu. Dengerin, Bu.
Oke, Ibu matikan kamera Ibu. Tapi mudah-mudahan nggak mempengaruhi ya. Tetap memperhatikan ya, dengerin ya. Oke ya, habis ini ngedrop terus. Masih pagi. Karena banyakan juga sih yang nge-zoom. Ada 2 orang lainnya juga lagi nge-zoom. Ayo, Ibu ulang tadi. Yuk, kaki renang pada udang namanya apa? Pleopod apa periopod? Siapa yang mau jawab? Pleopod. Pleopod. Yang lain setuju? Setuju. Setuju. Oke. Ya, terus kalau pertahanan pada arachnida itu terletak di mana? Pada arachnida terletak di mana? Pertahanannya berupa apa? Ibu tanya dulu arachnida. Fadil, pertahanannya berupa apa arachnid Fadil? Fadil. Suara Ibu kedengeran kan ya? Halo. Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Nah, tolong ya kalau pas lagi suaranya putus-putus atau ngilang, langsung disampaikan. Jadi, ayo Fadil. Alat pertahanannya apa dulu Ibu? Alatnya namanya apa dulu? Berupa racun. Racunnya ada di mana? Racunnya ada di mana? Kalisera. Ayo Fadil. Ada di kalisera. Oke ya. Terus jumlah kakinya si arachnida ada berapa Zarfan? 8. Ada 8. Terletak di mana? Ibu bingung ya, semalam Ibu nge-zoom 3 jam. Kemarin siang Ibu juga sore-sore nge-zoom 3 jam. Nggak putus-putus. Kenapa bisa begitu? Biasanya karena apa ya? Lagi hujan nggak, Bu? Gerimis doang sih. Aduh, udah emosi jiwa sama jaringan ini pagi-pagi ya. Udah matiin video. Oke. Tadi Zarfan kakinya terletak di mana kalau di arachnid? Kan? Cephalothorax. Cephalothorax, betul. Sebentar ya. Oke, cephalothorax. Jadi itu tadi ya, sedikit pengingat. Kan Ibu mengingatkan jumlah kaki sama pembagian tubuhnya. Atau tadi kan cephalothorax. Oke, sekarang kita lanjut ya ke Myriapoda. Myriapoda ini ada 2 kelompok di dalamnya, yaitu kelompok Chilopoda dan kelompok Diplopoda. Bedanya apa? Bedanya di itu 2. Sehingga Diplopoda itu kakinya ada 2 pasang di setiap segmen. Sementara Chilopoda kakinya 1 pasang di setiap segmen. Contohnya untuk Chilopoda itu kelabang, untuk
Diplopoda itu cluing. Ada yang belum tahu cluing kayak apa? Udah ganti screen-nya ya. Oke. Ini cluing. Dia kalau disenggol dia akan menggulung kayak gini di tanah. Ya, habitatnya di tanah. Lihat nih jumlah kakinya setiap ruas. Setiap ruas dia ada 2 pasang tuh. Ya, ini Diplopoda. Nah, perbedaan lainnya apa? Banyak. Pertama, kalau Chilopoda Chilopoda dia tubuhnya lebih pipih ya, gepeng. Kelabang itu lebih gepeng. Sementara kalau si cluing itu dia lebih bulat, lebih gilik. Nih, Diplopoda. Kemudian tadi jumlah kakinya udah jelas, kalau Chilo ini 1 pasang setiap segmen. Nah, kaki depannya pada kelabang itu termodifikasi sebagai cakar beracun ya, nanti kamu bisa lihat. Kemudian kelabang itu karnivor. Sementara kalau cluing si Diplopoda dia herbivore. Ya, terus kelabang punya antena yang panjang dan geraknya cepat. Sebaliknya cluing geraknya lambat. Kemudian kalau kelabang aktifnya siang hari, cluing justru aktifnya malam hari. Jadi itu bedanya ya. Nih, ini yang Diplopoda yang cluing. Nah, kalau tadi kelabang itu pertahanannya berupa cakar, kaki depannya termodifikasi sebagai cakar. Kalau untuk cluing dia pertahanannya dengan menghasilkan bau dari kelenjar bau. Gitu. Ya. Oke. Ini Bu, struktur tubuhnya gimana? Nah, kalau mereka dia abdomennya panjang ya, abdomennya panjang, kepala dan abdomen. Bu, emang nggak punya toraks? Ada, cuma toraksnya pendek gitu ya, pendek sekali. Karena saking pendeknya maka ya sudah, kepala dan abdomen dikatakan seperti itu struktur tubuhnya. Ya. Oke, nafasnya, respirasinya pakai apa? Pakai trakea. Alat ekspresinya berupa nephridium ya. Jadi seperti itu untuk Myriapoda. Oke. Ini Ibu tunjukin gimana sih kelabang itu bersifat karnivor. Ada pertanyaan sampai sini? Kedengeran suara Ibu? Dengar, Bu. Oke. Bu mau ini. Share screen-nya diganti. Sudah ganti layarnya? Sudah, Bu. Oke. You probably think of centipedes as tiny, squishy, bothersome things cowering in your garden. Meet the South American centipede. About a foot long, in your face, and full of surprises. First surprise, this centipede is still growing, so it's got to shed so a new exoskeleton can grow on its body. Like a debutante wriggling out of a too-tight evening gown, the centipede has to squirm, slink, twitch, writhe, and ooze out of its confinement. Finally, it gets out of its old body armor. Now it has to plump up fast before its epidermis secretes chitin too soon. If the chitin hardens into a shell while the centipede is still on the smallish side, the shedding would have been pointless. Hey, what could be more convenient snacking than that handy exoskeleton? What do you call this?
I mean, it's not cannibalism because that's eating another of your own species. Tadi kamu I lihat guess you ya could call bahwa this auto grazing. dia mengalami The centipede has eksosis ya, seperti arthropoda pada umumnya. a new skin and a new attitude. Predator. It's hungry, and eating its old skin just isn't good enough. It's after a baby green iguana. The iguana is fast, highly mobile, and impulsive. The centipede is slower, persistent, hungry, and strategic. The centipede advances on the iguana. The iguana retreats. The iguana scoots, the centipede crawls. Scoot, crawl. Scoot, crawl. Whoopsie daisy. Somehow, after all that scooting, the iguana finds itself at the end of a branch. How'd that happen? Uh-oh. The centipede moves in for the moment of truth. The iguana considers its options and in a defensive response, leaps into the safety of the water below. Okay, so the centipede eating it had failed to nab a more substantial meal. Now what? These baby rats are safe because Mom is guarding the nest. But Mom has to go grocery shopping, leaving the babies completely helpless. Speaking of grocery shopping, the centipede relies on ground vibrations and antennae touch to locate a feast like this one. Mom senses danger and races to the rescue. The centipede is chased off, but not before Mom discovers one of her babies dead, killed by the centipede. Now, wait a minute. We don't want you to think that centipedes are venom-spewing, hundred-legged baby killers. I mean, the females can be devoted moms. I dare any predator to try and get at these eggs. This mom is literally a basket case, protecting her eggs until they hatch, and a new generation of fierce, multi-limbed warriors are unleashed on the jungle. Oke, tadi kalian bisa lihat ya bahwa dia geraknya cepat untuk si Chilopoda, kelabang, kemudian kamu bisa lihat bahwa dia karnivor dan aktif di siang hari. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada, Ibu. Oke, kita lanjut ya ke insekta atau hexapoda. Hexa. Kenapa disebut heksa? Karena kakinya 6 atau 3 pasang, ya. Habitatnya di darat ada, di laut juga ada, dan juga di udara. Merupakan anggota terbesar dari arthropoda. Organ sensorisnya itu ada berupa mata faset, ada berupa mata tunggal, dan ada juga antena, ya. Alat pernapasannya dengan trakea. Jadi sebenarnya dia trakea ya. Nah, ini urutannya jalur respirasinya ini dari spirakel ke trakea dan ke trakeolus. Maksudnya seperti apa? Ibu kasih gambarnya. Oke, jadi dia kayak gini aja deh. Sebentar kayak aja deh. Ini MIPA 2 emang anteng begini apa kok lagi belajar aja sih antengnya tuh?
Kelihatan gambarnya? Atau Kelihatan, kurang Bu. jelas? Jelas. Ya. Jadi dia bernafas dengan trakea, tapi jalur respirasinya itu kita mulai dari spirakel. Spirakel itu lubangnya. Jadi di sini tuh lubang-lubang ini namanya spirakel, tempat masuknya udara. Berarti ini spirakel. Nanti spirakel menuju ke trakea, ya ke trakea. Trakeanya bercabang lebih kecil lagi menjadi trakeolus. Baru dari trakeolus dia akan berakhir di sel-sel tubuh ya. Jadi seperti ini supaya nggak bingung ya. Ibu perjelas lagi kalimatnya. Untuk serangga dia lengkap bagiannya ya, terpisah secara sempurna antara kepala, dada, dan perutnya. Nah, di bagian kepala dia ada antena sepasang, ada mata faset, ada mata majemuk, dan mulut. Sayapnya terletak di bagian mana? Sayapnya itu terletak di bagian toraks. Begitu juga untuk kakinya. Juga terletak di bagian toraks yang 3 pasang itu. Kemudian di bagian abdomen ada organ pencernaan ini maksudnya ya. Ada organ pencernaan dan ovipositor. Apa itu ovipositor? Dari katanya ovum. Jadi ini untuk membantu proses reproduksi yang terjadi pada insekta. Oke. Ini bagian sefal, bagian toraks. Ya, ini bagian abdomen. Ini 3 pasang kakinya ada di bagian dada atau toraks. Sayapnya 2 pasang, ada sayap depan, ada sayap belakang. Forewing and hindwing ya. Untuk mulutnya macam-macam termodifikasi ya. Ada yang tipe mulutnya menggigit, ada yang tipe mulutnya menjilat pada lalat. Kalau kupu-kupu menghisap jadi panjang kayak gini tapi dia nggak runcing. Kalau nyamuk panjang tapi runcing karena dia menusuk. Ya, jadi ada yang menggigit, menjilat, menusuk, dan menghisap. Oke, ini lebih lengkapnya kelompok apa aja yang menggigit. Ini ordo-ordonya. Oke, ordo-ordonya. Ada pertanyaan sampai sini untuk modifikasi mulut? Nggak ada? Kalau nggak ada, sekarang kita lanjut ke metamorfosis. Dari SD kamu udah belajar ya tentang metamorfosis. Sekarang kita ulas lagi lebih jauh ya. Metamorfosis itu ada 3. Yang ini ametamorfosis. Yang ini metamorfosis sebagian atau hemimetabola. Sementara yang ini adalah metamorfosis sempurna atau holometabola. Sejauh kamu mungkin waktu SD atau SMP tahunya cuma holometabola sama hemimetabola ya, tapi belum pernah dengar yang ametamorfosis gitu ya. Kira-kira kalau dari gambar ini apa yang bisa kamu identifikasi dari setiap perbedaan itu? Ada yang mau menyampaikan? Ada yang mau menyampaikan? Nggak ada yang berani menyampaikan ini. Dari 19 orang yang ada di sini, yang belum ada siapa ya? Siapa Ganang yang belum ada, Ganang? Ganang. Coba deh nyalain mikrofonnya. Ibu mau tanya, kalian tuh lagi pada ngapain sih? Satu-satu jawab. Akmal lagi ngapain, Akmal? Lagi lihat ini. Oke. Aulia, Iya, Ibu.
Lagi ngapain? Lagi ngeliatin PPT. Ganang? Lagi ngapain Ganang? Ganang. Are you there? Tolong dibantu, informasikan ke Ibu siapa yang belum hadir hari ini. Oh, Hamid itu Bu, laptopnya nggak. Kenapa Akmal? Hamid. Hamid, Ya. ada masalah. Siapa lagi? Hamid doang. Ini sama absen 19, Bu. Kinan kayaknya. Iya. Kinan apa masalahnya? Nggak ada kabar. Tadi pagi ada nggak Kinan? Nggak ada Bu. Nggak ada juga. Oke. Kinan sering begitu ya? Enggak sih, Bu. Kayaknya baru kali ini. Oh, baru kali ini aja. Kalau sering nanti Ibu mau tanya ke Kinannya. Gitu. Oke. Direspon ya kalau Ibu tanya. Kan Ibu nggak tahu kamu paham enggak, kamu ngerti enggak, suara Ibu putus-putus enggak, jelas enggak gitu. Yuk, ada nggak yang tahu perbedaan antara ametamorfosis, metamorfosis sebagian, sama metamorfosis sempurna? Ada fase apa sih namanya Pupa pada metamorfosis sempurna itu ada pupanya. Kalau yang lain enggak. Terus kalau yang lain enggak, terus bedanya yang ametamorfosis sama yang hemimetamorfosis, hemimetabola apa? Kan sama-sama nggak punya pupa. Antara yang ini dan yang ini. Kalau yang ametamorfosis dua fase langsung satu fase habis itu dewasa. Kalau yang itu dua fase habis itu baru dewasa. Dua fase itu kayak gimana? Yaudah kita lihat ya. Di sini kan keterangannya cuma ametabola. A itu kan tidak ametabola, jadi nggak mengalami metamorfosis gitu ya. Kalau yang hemi sama yang holo kalian atau udah tahu ya. Sekarang bedanya di mana? Lihat keterangannya di sini. Tidak mengalami metamorfosis. The egg look like miniature adult. Ya. Kalau yang tidak sempurna itu morfologi individu mudanya sudah sama seperti dewasa. Jadi kalau kamu lihat di sini, kalau yang sebagian metamorfosisnya dari telur itu sudah menjadi individu, tapi hanya beda ukuran aja, ya, hanya beda ukuran. Tapi secara morfologi dia sudah sama seperti dewasa, gitu. Kalau yang ametabola, gimana yang ametabola? Kira-kira menurut kamu? Dari telurnya udah kayak dewasa. Apa sih miniatur versi kecil. Telurnya? Jadi dia, kalau kita lihat dari gambar ya, dia sebenarnya mirip sama hemimetabola ya. Jadi ada fase telur, nanti telurnya menetas ya, telurnya menetas. Cuma di sini kalau yang ametabola itu dari telur menetas ke dewasa itu dia bukan ukuran, morfologinya udah sama seperti dewasa, cuma proses menuju dewasanya itu lebih lambat dibanding yang ametabola. Paham nggak? Bingung nggak?
Halo. Ya, Bu. Nah, kalau di SD mungkin cuma belajar pengertiannya dan tahapan-tahapannya. Kalau sekarang kamu juga harus tahu, oh kelompok mana aja sih yang mengalami metamorfosis sempurna. Karena nggak cuma kupu-kupu aja, ya ternyata banyak ini ya. Ini dari ordonya ada ordo Lepidoptera, kupu-kupu tuh Lepidoptera. Ada ordo Diptera, Hymenoptera, dan Coleoptera. Sementara kalau yang metamorfosis tidak sempurna, ini Orthoptera, Hemiptera, dan Odonata. Ya. Nah, lihat di sini. Morfologi individu mudanya sudah sama seperti dewasa. However, there is a gradual growth of the body and wings, tapi tetap masih mengalami proses pertumbuhan tadi ya. Jadi sayapnya belum sempurna, tapi secara morfologinya dia sudah sama. Sementara kalau yang ametabola sudah sama persis, cuma beda ukuran aja gitu. Oke. Ini siklus hidup pada laron ya. Ini cuma wacana aja sih, penambah informasi ya. Pada ingat di serangga itu dia ada yang namanya partenogenesis ya, seperti pada laron, pada lebah, pada semut gitu, sehingga nanti ada pengelompokan apa namanya kastanya sebagai apa mereka. Gitu ya, ada yang sebagai prajurit, ada yang pekerja tuh ya, ada yang ratu gitu. Kalau kamu lihat ini metamorfosisnya masuk apa? Sempurna apa enggak? Sempurna, Bu. Kenapa? Sempurna. Hewannya apa ini? Undur. Ini loh. Gambar yang ini. Hewannya apa itu gambarnya? Nah, capung. Kalau menurut kamu? Sempurna atau enggak? N line tuh apa sih? Undur-undur ya. Ini sebenarnya nggak matching ya, ini gambar undur-undur. Ya, tapi ini gambar capung. Capung. Ya kan? Kenapa bisa bikinnya begini? Aduh. Tapi ini sebenarnya intinya prinsipnya menggambarkan metamorfosis yang tidak sempurna. Ya, kalau ini gambar dari kumbang ya. Ini termasuk yang sempurna. Gini deh, tolong diperbaiki. Delete ya, biar kamu nggak bingung. Ibu kasih keterangan di sini. Undur. Ya, tolong yang tadi dihapus ya. Terus, kalau ini sempurna apa tidak sempurna? Yang sebelah kanan sama sebelah kiri sama atau berbeda? Beda, Bu. Beda, oke. Yang sebelah kiri ini apa metamorfosisnya? Metabola. Apa? Ametabola. Ametabola. Kenapa bisa mengatakan itu ametabola? Hemimetabola, Bu.
Yakin Nadif, Hemi? Nggak tahu, Bu. Kenapa Hemi metabola, Nadif? Morfologi individu muda udah seperti dewasa, terus lebih panjang daripada yang ametabola. Oke, betul ya. Betul. Kalau yang sebelah kanan? Sempurna. Ayo sana. Yang sebelah kanan itu metamorfosis sempurna ya. Iya. Kalau metabola karena ada fase pupa. Ini khas banget pada metamorfosis sempurna. Gitu ya. Jadi kalau dari gambar harus bisa mengidentifikasi walaupun gambarnya tidak cuma kupu-kupu gitu ya. Kalau kupu-kupu udah biasa, tapi dari gambar kamu harus bisa mengidentifikasi ini metamorfosisnya apa. Ibu sampai jam 9 lewat berapa ya? Lewat Lewat Bu. 20. Iya. Oke, sip. Berarti masih lumayan lama. Pengelompokannya untuk serangga itu kita bisa golongkan antara yang bersayap sama yang nggak bersayap. Oke, sebentar. Ibu mau ngingetin dulu. Ibu kan cuma tulis begini ya di sini ya. Di sini ya. Nah, kamu harus bikin catatan nih di sini. Nih, harus bikin catatan nih. Oh, contoh yang Lepidoptera itu yang metamorfosisnya sempurna apa? Oh, Diptera contohnya apa? Oh, Menoptera apa? Coleoptera itu apa? Begitu seterusnya untuk juga yang hemimetabola. Ya. Ibu udah ingetin ya, nih. Gitu. Oke. Terus tadi, nah ini untuk berdasarkan sayapnya itu ada yang tidak bersayap, ada yang bersayap. Kalau yang tidak bersayap itu namanya kelompok Apterygota A, diawali oleh A ya, berarti tidak ya, Apterygota. Dia primitif, tidak bersayap dan ametabola. Nah, itu ya, dan ametabola. Contohnya adalah Lepisma. Lepisma itu yang kayak apaan sih, Bu? Serangga yang kayak gimana? Saya nggak tahu. Kalau apa namanya? Pakai bahasa Latin, Bu. Nah, nih kayak gini. Ibu kasih contoh Ibu kasih gambarnya deh. Copy image. Nih. Beneran dia ngikut aja. Ada yang pernah lihat serangga ini? Ada yang lihat? Belum ya? Oke. Ini contoh yang Apterygota. Silepisma saccharina. Ya. Kalau yang Pterygota banyak yang bersayap. Nah, nanti sayapnya kita bedakan menjadi asal terbentuknya. Kalau yang exo luar sama yang endopterygota. Kalau yang exo berarti terbentuknya dari dinding luar tubuh. Kalau yang endo dalam berarti sayap terbentuknya dari dalam tubuh. Nah, golongan-golongan serangga yang metamorfosisnya sempurna itu sayapnya endopterygota. Kemudian kalau yang sayapnya itu dari kalau golongan yang metamorfosis tidak sempurna dia dari kelompok exopterygota, sehingga bisa diambil kesimpulan ada kaitannya atau ada hubungannya, ada benang merahnya antara metamorfosis dengan kondisi sayapnya. Bisa dipahami? Bisa Ibu. Oke ya. Selesai deh udah untuk serangga. Jadi Bu, jadi kalau serangga penekanannya kemana? Nah,
Kalau ada yang masih bingung ya, selain tadi ke strukturnya, ke jumlah kaki, ke tubuhnya, pembagiannya, ini tadi ke modifikasi mulut. Siapa aja yang termasuk tipe mulutnya menggigit? Oke, ortoptera. Berarti ortoptera itu dalamnya siapa? Karena di sini ini hanya nama-nama ordo ya. Ini hanya nama-nama ordo pada serangga. Jadi kamu harus gali lagi informasinya. Hymenoptera itu siapa aja? Oh, lebah gitu ya. Diptera, oh lalat, misalkan kayak gitu ya. Terus tadi juga untuk metamorfosis ya, tadi Ibu udah bilang ya, kelompoknya siapa aja, contoh-contoh spesiesnya selain yang sudah pada umumnya. Terus harus bisa membedakan macam-macam daur berdasarkan gambar yang dikasih. Kalau kayak gini, berarti apa metamorfosisnya? Metamorfosis sempurna. Sempurna, karena keywordnya ada fase pupa di sana. Itu kan ya. Nah ini, terus bisa ngebedain. Terus terakhir sayap. Udah deh, selesai berarti arthropoda. Ada pertanyaan tidak? Oke. Di arthropoda ini dan moluska kita nggak ada nggak ada KMTT-nya bukan berupa tugas ya, tapi KMTT-nya nanti berupa kuis. Gitu, kuis. Kuisnya kapan? Ya berarti minggu depan. Siap-siap. Berarti hari apa? Selasa ya? Hari Selasa kan kuisnya ya? Siap-siap ya, kuisnya hari Selasa. Nah, sekarang ini Ibu mau, jadi dari arthropoda itu, dari serangga terutama ya, banyak hal yang bisa kita kaji ya, dari kehidupan mereka sehari-hari. Di sini Ibu mau melihat bagaimana perilaku lebah-lebah itu, banyak hal yang bisa kita gali dari lebah. Cara membuat madunya, cara dia membuat sarang, cara dia bekerja mencari makanannya, itu banyak keunikan-keunikan selain teori-teori yang tadi Ibu kasih di slide ya. Jadi banyak hal. Kamu bisa lihat nih ya. Ada tarian lebah namanya. Honeybees performing wherein discover is located. Every cycle of this waggle dance roughly describes the shape of the figure 8. Let's rewind and look in detail. The bee only waggles on a part of its route, the straight run, indicated here by the waved line. The secret lies in the direction of the straight run, or to be more precise, in the angle between the straight run and the perpendicular, which in this case is 90 degrees to the left. This tells the other bees that food is available 90 degrees to the left of the sun. If the angle is 60 degrees to the right, they'll be flying 60 degrees to the right. Itu tentang tarian lebah ya. Apa yang kamu lihat dari sana? Apa yang kamu dapat pengetahuan apa? Apa yang kamu tangkap? Gak ada yang berani ngomong ini. Fatan, apa Fatan? Apa yang kamu tangkap Fatan dari apa yang sudah kamu lihat tadi? Tadi videonya kurang jelas Bu, patah-patah. Oh, patah-patah. Sebentar. Honeybees have some fascinating abilities, among them being able to communicate by performing a unique dance. It informs hive mates where a newly discovered food source is located. Every cycle of this waggle dance roughly describes the shape of figure 8. Let's rewind and look in more detail.
The bee only waggles on a part of its route, the straight run, indicated here by the waved line. The secret lies in the direction of the straight run, or to be more precise, in the angle between the straight run and the perpendicular, which in this case is 90 degrees to the left. This tells the other bees that food is available 90 degrees to the left of the sun. If the angle is 60 degrees to the right, they'll be flying at 60 degrees to the right of the sun. Gimana Fatan? Jadi kayak gimana ya? Menari buat ngasih tahu arah bunga tuh berapa derajat gitu, Bu. Nah, jadi kalau ada sumber makanan dia akan memberitahu ya, dan cara memberitahunya seperti itu ternyata, gitu ya. Jadi banyak keunikan-keunikan fakta-fakta tentang serangga, nggak cuma sekedar jumlah kaki, nggak cuma sekedar metamorfosis, tipe mulut, nggak cuma sekedar itu, tapi banyak hal lainnya. Oke, kita lihat lagi nih ada ya. Ganti screen-nya ya. Udah, Bu. What we're doing today is going to start a brand new cover it up. I'll pull it out. This will be about a half an inch thick on that side, and on that side, when they've already built their combs. What I'll do is I'll take out 4 of them to give me space, and on that side, when the is very durable and the bees out, this will be about a half an inch. Ada yang tahu kenapa sarang lebah itu bentuknya segi 6? Kenapa bentuknya segi 6? Ada yang tahu tentang kisah sarang lebah kenapa bentuknya segi 6? Ini, Bu. Heksagonal. Apa? Pokoknya bangun ruang segi 6 tuh biar makin efektif gitu. Makin efektif. Berarti dalam hal ini kalau dia untuk menyimpan nektar ya madu, berarti semakin banyak kapasitasnya kan ya, daya tampungnya, jadi semakin efektif gitu ya. Jadi banyak yang bisa kita ambil dari alam ini. Ibu mau share lagi yang lain. Yang mana ya? Oh ini semut atau ekdisis capung dulu deh. Kamu lihat ekdisis aslinya di alam kayak gimana ya?
In nature, we never see anything isolated, but everything in connection with which is before it, beside it, under it, and over it. Oke ya, itu tadi peristiwa ekdisis apa namanya capung. Sekarang kita lihat semut nih, di semut ya, ada semut. Sudah muncul di screen? Sudah muncul? Creatures that were once living on the forest floor now need to find other ways of getting around during the flood. The busy life of a fire ant colony has to carry on regardless. Left, the worker ants create a living raft, supported by the surface tension of the water. Free now to move through the forest, these vicious stingers make the most of the flood. They use it to spread to other parts of the Amazon. On this lifeboat, the queen and her young need to be kept safe and dry. But there's no getting away from hungry fish. Apa yang kamu lihat sementara ini? Semut banyak. Semutnya ngapain? Bikin formasi gitu. Bikin formasi. Itu menunjukkan seperti yang sudah kamu tahu bahwa mereka bekerjanya, sifatnya gimana mereka? Sama seperti lebah, sifatnya gimana? Serangga sosial. Ya, serangga sosial. Jadi bisa hidup bersama-sama. Gitu ya. Ini terbukti kerjasama mereka saat dia mau menghadapi tantangan ya. Menghadapi medan tertentu, kondisi tertentu. Once in the open river, they are at the mercy of the current and unpredictable waves. Unloading the family as they go. After a little toweling off, the worker ants soldier, guiding their queen to safety. Jadi kalian bisa lihat ya bahwa bagaimana mereka bekerja sama
sebagai serangga sosial dalam menghadapi lingkungan ya. Nah, kamu sekarang bisa lihat di sini ini sarang raksasa dari semut. Sudah ganti screen-nya? Sudah muncul videonya? Halo? Kalau di saya belum, Bu. Masih videonya. di file. Udah muncul? Oh, sudah. Udah, Bu, udah. Udah. Oke. These chimneys help create the circulation of fresh air in the ant colony below. They are the ventilation ducts of an air conditioning system that keeps temperature, humidity, and gases at ideal levels in the fungus gardens deep below. The gardens produce huge amounts of carbon dioxide. The deadly gas exits these chimneys as a stream of warm air. Scientific colleagues of Bert Holdobler are investigating how the aliens have built their air conditioning system. How have the members of this society created their own climate? In what way does the superorganism work to build its city-state? What lies below the surface of the vast roof of the colony? The scientist's first job is system, but the ants feel their community is threatened and retaliate. This machine samples the air and works out which chimney does what. With great patience, the yellow flags indicate chimneys that expel carbon dioxide. The red ones, the inflows of fresh air. Even from the surface, the system appears complex. But to understand it fully, the scientists need to dig into the colony itself to discover where the ducks' cutter ants have special chambers where they dispose of. Jadi ini seperti kayak penemuan apa ya? Kayak arkeolog nemuin situs purbakala ya, padahal yang ditemuin adalah sarang semut. Karena ternyata, dan ini sangat hati-hati dan pengerjaannya sangat panjang ya, bisa berbulan-bulan. Karena kamu bisa lihat nanti di dalamnya ternyata ada apa. Garden garbage. Between the garbage and garden chambers creates a flow of air, forcing air loaded with carbon dioxide upward and sucking in fresh air from above. The next stage of the investigation is to find out what one of these subterranean cities looks like. The amount of cement required is extraordinary. For 3 days, cement was poured until 10 tons disappeared down the tubes. After a month, they begin the excavation. It takes weeks to uncover the secret megalopolis of the ants. At last,
fast they begin to see the structure of the city-state. There are subterranean highways connecting the main chambers, and off the main routes are side roads. The paths branch and lead to the many fungus gardens and garbage pits. The tunnels are designed to ensure good ventilation and provide the shortest transport routes. It is the equivalent of building the Great Wall of China. But ant cities don't have thousands of reproductives every year. I have But ant cities don't have to be big to be successful. here in this acorn, I have another entire mature colony of an ant species. They don't produce thousands of reproductives every year. They produce perhaps 20 or 50 or 100 reproductives, not more. The colony itself is not larger than about 100 workers and a queen, but it is a mature colony making their living in this particular acorn. Oke ya, jadi kamu bisa lihat sebegitu besarnya ya. Udah kayak mau ngegali candi aja itu ternyata penemuan sarang semut. Dan ruangnya macam-macam banyak karena memang kan ada pembagian ruang ya, ada ruang tempat buat nyimpen makanan, ada ruang buat nyimpen telur dan sebagainya. Dan itu sarangnya sangat desainnya ini ya, dia udah kayak arsitek tersendiri ya, dia punya desain yang luar biasa. Ternyata seperti itu. Oke, sudah hampir habis waktunya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Coba Ibu nyalain kamera, mudah-mudahan nggak kelempar. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ibu, kuisnya nanti hari apa, Bu? Minggu depan, berarti hari Selasa. Hari Selasa ya. Ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada, sebelum Ibu sudahi, coba deh Ibu mau ngecek kalau diminta nyalain kamera semua sebentar aja nih. Ayo, ngerespon nggak? Kalau nggak ngerespon tanda tanya nih. Lagi on apa? On di depan laptop atau enggak? Coba on cam sebentar. Oke, sudah banyak yang nyalain nih. Cahaya belum. Ganang udah. Nisrina. Salma belum. Salma, Nisrina. Cahaya udah. Tinggal Salma. Apa kabar Salma? Apakah Salma ada? Oke. Nah, gini kan ya, Ibu takutnya begini nih. Ibu tanya, jawab enggak, nyalain kamera juga enggak. Jadi kan khawatirnya enggak standby. Sementara PJJ itu aja udah kamu nyimak di depan laptop aja kadang masih banyak gak ngertinya kan gitu. Apalagi kalau nggak standby. Jadi khawatirnya seperti itu. Ya. Tetap semangat ya belajarnya. Habis ini apa?
Informasi. TIK ya? Iya. Oh, Pak Gofar apa Pak Dayun? Ada Yun. Pak Dayun. Oh, pasti dapat tugas, bukan begitu? Iya. Oke ya, sudah ya. Ibu izin live ya, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 3, 2, 1. Makasih. Oh,